Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Akbar di channel Aksmart 9 TV. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah video tutorial tentang uji forensik objek digital, yaitu demo identifikasi bukti digital pada trek jaringan WiFi menggunakan WireShark gitu ya. Ada dua tujuan, yang pertama monitoring dan capture, kemudian yang kedua adalah identifikasi bukti digital. Softwarenya kita perlu dua, yaitu WireShark dan WinHack. Kemudian targetnya ada 8 di sini. Nanti akan kita bahas satu persatu gitu ya. Langsung saja, yang pertama teman-teman silahkan buka WireShark-nya. Ini saya close dulu. Oke, setelah itu pilih adapter networknya yang wireless ya. Wireless ini ada dua ini. Coba kita lihat yang ada jejaknya ini ya. Ada jejaknya. Ini kita double klik saja. Ini sudah otomatis melakukan start capture. Oke, selanjutnya kita minimize dulu. Kita buka Mozilla ya. Kita buka Mozilla dulu. Kemudian misalnya kita masukkan website Shopee, kemudian Kompas. Ini terserah teman-teman ya. Wah, ini jaringannya terputus. Sebentar, ini oke, kita ulangi. Kita masukkan Shopee, kemudian Kompas. Dah, dua ini saja. Oke, kemudian selanjutnya kita apa ini ya, mengetahui ini ya, IP address IPv4 mengenai source dan destination, yaitu sebuah ini ya, lalu lintas jaringan yang melewati protokol TCP. Nah, ini seperti apa gitu ya. Ini ada dua ini, IPv4 ya. Misalnya source dan destination. Jadi source ini lebih ke IP saya sendiri, IP WiFi ini, gitu ya. Dibuktikannya lewat apa? Lewat command prompt Windows R, command prompt, kemudian IP config ya. Ini ya, IPv address 192.168.4377, kemudian default gateway-nya 43.1 gitu ya. Oke, itu untuk source. Kemudian destination ini permintaan request kita, jadi IP public yang ada di website tujuan itu ya. Ketika kita melakukan sebuah layanan internet, itu kita saling bertukar data ya, dengan global itu bertukar data. Seperti itu. Kemudian selanjutnya protokol dan port logical ini sudah saya siapkan, ada 6 ya, ada 6. Ini contoh saja. Jadi HTTP ini
di port 80. HTTP, HTTPS, DNS, proxy, FTP, SSH ini yang dinamakan dengan protokol. Kemudian yang 80, 443, 53 dan selanjutnya ini ya, ini adalah yang dinamakan port daripada protokol itu. Seperti ini. Nah, nanti kenyataannya yang ada di sini akan lebih banyak lagi. Bisa dilihat dari analis enable protokol. Ini contoh protokolnya banyak sekali ini. Silahkan teman-teman bisa explore lebih lanjut sendiri ya. Banyak sekali ini. Banyak sekali. Misalnya saya beri satu contoh yang sudah kita sebutkan tadi ya. Proxy misalnya. Ini proxy. Ada TCP, ada UDP, kemudian ada DNS mana ya, DNS. Nah ini DNS, ini DNS server ya seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah treasure root domain. Misalnya saya treasure root Shopee ya, itu menggunakan sama command prompt. Perintahnya seperti ini, treasure shopee.co.id. Nah, ini nanti intinya itu melewati apa saja gitu ya, melewati IP apa saja untuk menempuh kita membuka shopee.co.id. 43.1 ini adalah IP gateway wifi saya. Seperti itu. Ini prosesnya agak lama ya. Coba saya pause dulu sebentar ya. Oke, setelah menunggu beberapa waktu, ini sudah selesai gitu ya hasil treasure-nya. Ini hasil treasure-nya itu. Jadi kita harus melewati beberapa gerbang ketika akan mengakses website shopee.co.id ini. Misalnya ini dari gateway kita 43.1, kemudian kita masuk hub-hubnya, hub atau gerbang-gerbangnya. Ini di sini tertera maximum of 13 hub ya. Oke, ada 30 hubs. Sini IP-nya banyak, ini IP-nya banyak, ada berbagai macam IP yang tentunya ini adalah DHCP gitu ya. Ini trace-nya sudah complete, sudah berhasil. Jadi ini untuk melihat jejak-jejak lalu lintas jaringan yang ada pada domain shopee.co.id. Demikian, silahkan diikuti tutorialnya. Kemudian saya akan mendemokan selanjutnya, yaitu mengenai identifikasi informasi identitas IP publik menggunakan website WUIS. Kira-kira apa saja yang sudah tertangkap? Ini coba tak aktifkan lagi. Kita lihat. Nah, di sini tadi kita sudah akses DNS ya. Misalnya DNS Shopee ya. Shopee. Ini ya. Ini bisa, ini bisa. Yang ini ya. shopee.co.id. Ini ada IP 82.163.143.176. Ini IP apa gitu ya. Coba kita cek di WUIS. Kemudian sebentar. Ini jaringannya putus-putus terus.
sedikit trouble pada jaringan, sebentar. Oke, sebentar teman-teman. Coba saya ulang dulu. Oke, sudah terhubung ya. Masih record. Sudah terhubung di sini. Shopee.co.id. Kita coba buka lagi Whois. Nah, kemudian kita cek di website ini. Jadi Whois ini untuk melihat informasi IP maupun domain publik ya, tentunya yang publik. Misalnya shopee.co.id. Kira-kira informasi yang bisa kita lihat itu apa aja gitu ya. Yang pertama ini kita tahu ada domain ID, domain name, kemudian dibuat kapan ya. Shopee ini dibuat kapan, domainnya, last update-nya ya, expiration date, statusnya ya. Ini untuk domain Shopee gitu ya. Kemudian bila kita melihat IP tadi berapa ya? Ini ya, 176. Ini IP dari organisasi mana? Ya, jadi jawabannya ini ya, RAIP Network Coordination Center. Sebentar. Ini ya. 82.163.143.176. Ya, ini ya, sama kan? Ya, ini jawabannya ini. Dia milih RAIP Network Coordination Center. Jadi pusatnya mungkin pusat apa ya, lalu lintas jaringan gitu ya. Ketika kita minta request ya, mereka melayani. Ini IP-nya banyak sekali ini. Banyak sekali. Coba kita cari IP yang berbeda. Adakah IP yang berbeda di sini? Belum menemukan lagi nih IP yang berbeda. Belum menemukan lagi. Kemudian kita lanjutkan dulu saja. Penyadapan track login di website HTTP. Oke. Ini silahkan teman-teman membuka tab baru, kemudian login. Maaf, keliru. Login tes. Kemudian pilih yang paling atas ya. Kemudian silahkan melakukan login sembarang, tidak apa-apa. Misalnya saya Akbar, passwordnya belajar. Kita login, jangan simpan. Setelah itu kita masuk di Wireshark lagi. Kemudian ketikkan di sini, ini close dulu. Ketikkan di sini HTTP. Nah, kemudian cari sebentar. Coba kita paling bawah. Nah, ini ya, login result ASP ya, application/x min www from min URL encode.
Kemudian kita double klik ya, kita double klik, kemudian kita klik yang panah paling bawah ini. Nah, ini kita sudah melakukan penyadapan apa yang sudah saya isi tadi di website login test. Ini penyadapan. Penyadapan ini dikenal dengan istilah penyadapan ini mana tadi? Nah, penyadapan ini dikenal dengan istilah sniffing ya, atau penyadapan data digital gitu ya. Jadi data digital yang kita sudah includekan tadi ada username sama password. Ini karena dia tadi HTTP, keamanannya tidak jelas, maka ya mudah sekali dibaca oleh virus Shark ini gitu ya. Itu untuk tutorialnya, penyadapannya. Saya ulang kembali tadi, silahkan masuk login test ya, kemudian masukkan username dan password. Setelah itu masuk di virus Shark, carilah yang ini, post/login/login_result ASP. Ini di sini saja, tidak di mana-mana. Kemudian di double klik, kemudian panah yang paling bawah ini sudah bisa terbaca. Ini kode heksanya, dan yang sebelah kanan ini adalah ASCII-nya. Begitu ya teman-teman. Kemudian saya lanjutkan di mengidentifikasi informasi identitas nilai hash pada hasil capture. Oke, ini kita stop, kita save ya, save ke desktop dengan hasil praktikum, misalnya seperti ini. Kita save, sudah. Kemudian kita masuk ke WinHack. Kita siapkan notepad dulu untuk mengetahui hasil MD5, hasil hashing MD5, kemudian SHA-256. Saya biasa pakai kedua ini aja sih. Mungkin nanti di capture-nya lebih lengkap yang ada di file properties. Ini di MD5 kita siapkan dulu, kemudian kita open desktop, kemudian kita cari file yang sudah kita save tadi. Mana tadi? Ini ya, hasil praktikum bisa capture file, kita open, kemudian kita tool, kita compute hash MD5. Oke, muncul hashnya. Kemudian SHA-256. Oke, kemudian kita paste di sini. Oke, setelah itu kita lihat apakah hasilnya sama seperti yang ada di virus Shark. Caranya melihat hasil hashnya itu bagaimana? Silahkan teman-teman masuk di statistik, kemudian yang paling atas capture file properties, diklik. Oke, maka sudah muncul seperti ini munculnya ya. Munculnya seperti ini, ada name-nya, panjangnya, hashnya. Ini pakai SHA-256 RIPMD 160 hash SHA-1. Formatnya
enkapsulasinya, kemudian timenya saya tadi melakukan record berapa menit, capture-nya berapa menit itu ada di sini. Ini nanti pembahasan yang terakhir. Ini saya membahas hash dulu ya, kita buktikan apakah sama hash mana tadi. Nah, ini ya, hash 256 dengan yang di sini ternyata sama ya. Kita sudah melakukan pembuktian, ternyata hashnya itu dengan keterangan yang ada di aplikasi Wireshark maupun dengan keterangan yang ada di WinHack, kita melakukan pengujian manual itu sama gitu ya. Ini berarti kita sudah menemukan autentikasi bukti digitalnya. Ini autentikasi bukti digital hasil hashing ini. Oke, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah mengidentifikasi statistik service dan nilai hashnya. Oke, ini kita ke bagian inti ya. Baik teman-teman, di sini kita sudah mengetahui ya, seperti ini. Ini timenya kita first packet, last packet ya. Artinya first packet ini kita mulai capture-nya ini kapan, last packetnya kita terakhir melakukan capture itu kapan. Kemudian kita melakukan selama 22 menit 34 detik. Nah, ini capture-nya kita menggunakan hardware-nya apa, ini jelas di sini. Kemudian operating system-nya, application-nya ya, interface-nya kita pakai apa, paket size limit-nya, bahkan bentuk bytes itu sudah disebutkan juga dengan detail di sini gitu ya. Lah, ini statistik service-nya. Statistik service-nya ya ini. Ada paket, ada time span, ada average PPS, average rata-rata ya, ini rata-rata paket size. Ya, di sini kita mengcapture berapa paket ini. Ya, seperti ini. Kemudian setelah itu kita masuk di statistik. Ini yang lebih detailnya ya, masuk di IPv4 AL address. Ini IP yang sudah kita tangkap ya, IP yang sudah kita tangkap atau sudah kita capture. Ternyata ada banyak IP ini. Nah, ini silahkan kita save ya sebagai bukti digital. Kita save, masukkan di folder hasil praktek. Ini misalnya bukti capture IP gitu ya, IPv4. Oke, setelah itu masuk statistik IPv4 destination, tujuan dan portnya, yang seperti sudah saya sampaikan di awal tadi. Di sini kita mendeteksi tujuan dan port yang sudah kita lalui. Ini banyak sekali, ini sampai loading, paketnya banyak sekali. Ya, ini ya ada 443, banyak sekali ini. Ini masih proses ya, masih proses, kita tunggu dulu. Masih proses record. Oke. Ini saking banyaknya ini ya, saking banyaknya ini. Nah, ini kita filter ya statistiknya. Oke, kita tunggu dulu sebentar hingga selesai. Saya post dulu. Oke.
Ini sudah selesai, kemudian kita save, kemudian masuk hasil praktek. Di sini kita masukkan bukti capture destination protokol ya, dan port. Kita save, sudah selesai. Kemudian kita masuk statistik yang ketiga. Ini berarti yang terdeteksi ya. Yang terdeteksi itu ada UDP, TCP sama non. Ini non yang lain-lain gitu ya, lain-lain seperti itu. Ini boleh kita jadikan bukti juga. Bukti protokol. Oke, setelah itu kita close statistik lagi. Source and destination address. Ini source-nya ya. Nah, ini presentasi aksesnya. Masing-masing berbeda-beda. Source and destination address. Kita siapkan juga. Source and destination address. Oke, kita close ya. Baik, jadi ini statistik semua kita ambil yang IPv4, kemudian yang DNS. Ini yang DNS kita juga ambil. Nah, ini hasil uji ya, bukti. Bentar, ini apabila kita coba kita CSV, kita coba ya, misal formatnya CSV, ini bukti DNS. Kemudian statistik ini bisa save comment. Coba kita save. Hasilnya ini tidak bisa di copy. Bisanya ini lewat copy clipboard. Kita masukkan di Excel misalnya. Wow, kira-kira jadinya seperti ini. Sebentar, kalau kita masukkan teks, nah mungkin seperti ini saja. Oke, save hasil praktek. Bukti apa ya namanya, bukti capture properties. Oke, kita save.
sudah. Kemudian oke, paket ini dari HTTP nya ya. Oke, ini yang diakses, ini yang diakses dari HTTP itu apa aja yang diakses, yang minta request ya. Jadi lengkap sebenarnya di sini. Silahkan mungkin teman-teman bisa mengembangkan lagi apa saja bukti digital yang bisa diambil di sini itu ya. banyak sekali apabila saya harus pilah satu persatu. Silahkan teman-teman mungkin bisa kembangkan lagi begitu. Kemudian saya akan mengambil nilai hash dari domain. Misalnya tadi punyanya Shopee. Ini DNS saja. Kita cari Shopee. Banyak sekali filenya ini. Shopee. Shopee.co.id. Ini caranya kita copy bytes as hack ini ya. Kemudian kita masukkan di WinHack. Kita file new, ini 200 KB. Oke. Kemudian di sini edit, clipboard, paste. Oke, sudah seperti ini ya. Coba kita cek hashnya ya. MD5 ya, ini hashnya, hasil file ini ya, file ini hashnya. Ini coba sebelumnya kita save dulu. Hasil praktek ya. Ini bukti nilai hash domain Shopee. Kemudian tadi hashnya belum tak copy ya. Coba ini misal saya compute hash lagi, berubah enggak? Oh enggak. Ini compute hash ya, nilai hash domain Shopee MD5. Kemudian SA256 nya saya cek sekalian. Tool compute hash 256, kita copy, masuk di sini. Kemudian di domain apa namanya, Kompas misalnya ya. Tadi saya lihat buka Kompas ya. Coba saya cek dulu, buka Kompas enggak tadi.
ya, buka Kompas. Nah ini Kompas, Kompasnya yang Kompas ini ID, ini ID. Bolehlah kita coba yang gerai Kompas, gerai Kompas ini. Boleh sembarang ya, silahkan pilih-pilih teman-teman. Copy, byte, kemudian masuk WinHack, kemudian file, new, oke, kemudian klik kanan, edit, clipboard, paste, oke, udah kayak gini. Di blok, kemudian tool, compute. Ya, kita save dulu, jangan lupa untuk save ya. Sama aja lah, nilai hash domain Kompas. Kemudian kita tool compute hash yang MD5 dulu. Oke, ini hasilnya. MD5 kemudian SA 256. Tools, oke, kita copy, kemudian kita sebentar, kita siapkan di sini. Oke, nilai hashing ya, autentikasi bukti digital. Ya, ini untuk melihat keasliannya yang sudah kita capture atau kita temukan sendiri, mungkin akan berbeda-beda gitu ya nilai hashnya. Ini adalah fungsinya kita sebagai seorang investigator, seorang forensik, ahli forensik, itu harus memiliki bukti tersendiri yang valid dan mempunyai kode khusus yang dinamakan hash ini. Makanya hash ini sebagai autentikasi bukti digital. Jangan lupa kita save, kemudian kita berikan hasil hash atau autentikasi bukti digital. Oke, selesai. Oke, sudah. Kemudian kita save ini ya. Kemudian hasil praktikumnya ini kita jadikan satu di sini. Begitu mungkin teman-teman bisa ini satu persatu hasil yang mulai bukti capture, bukti ini bisa dicantumkan hashnya juga boleh untuk memperkuat memperkuat nilai hash di sini filenya ini ya. Contoh, ini contoh saja, file open, misalnya hasil capture properties. Ini juga kita memiliki nilai hashnya. Ini banyak sekali ya. Kita tool, kita compute hash misalnya. Nah, ini kita dari file teks tadi juga punya lagi nih hasil hashnya. Jadi segini ini kita memiliki hashnya masing-masing. Tapi saya kira dengan nilai hash ini saja
ini sudah cukup karena ini capture-nya ini sudah mewakili yang lain itu ya, sudah mewakili yang lain. Kemudian yang domain Shopee dan domain Kompas ini memang kita perlu cari gitu ya sebagai bukti. Baik, mungkin segitu dulu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf karena ini demo maka panjang sekali yang perlu dibahas. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.